Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kelima, NIM 196. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengurusan izin sertifikasi produk halal UMKM. Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah dokumen non-perizinan berupa sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk sudah menggunakan bahan baku dan diolah dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram. Yang dikategorikan produk pada perundang-undangan ini mencakup barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, halal bukan lagi merupakan pilihan atau gaya hidup, melainkan sudah menjadi bagian dari proses bisnis. Pada Oktober 2017, pemerintah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mendapat mandat untuk menerbitkan produk sertifikat halal yang selama ini diamanahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan berlakunya undang-undang ini, maka bagi pelaku usaha kuliner atau produk pangan, izin edar yang wajib kita miliki akan bertambah, karena selain wajib memiliki izin edar dari lembaga BPOM RI atau Dinas Kesehatan setempat SPP IRT, kita juga harus memiliki izin edar berupa sertifikat halal ini. Adapun tata cara untuk memperoleh sertifikat halal antara lain: yang pertama ada permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha, lalu ada pemeriksaan oleh BPJPH, lalu ada penetapan oleh BPJPH juga, lalu ada pengujian oleh LPH, selanjutnya ada fatwa oleh MUI, dan yang terakhir ada penerbitan oleh BPJPH juga. Yang terakhir ada penerbitan sertifikat halal, yang mana tahapan penerbitan sertifikat halal itu sendiri yaitu antara lain: yang pertama yaitu memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal yaitu SJH. Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan sistem jaminan halal yang diadakan oleh LPPOM MUI. Yang kedua, menerapkan sistem jaminan halal SJH. Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit, dan kaji ulang manajemen. Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH, LPPOM MUI membuat dokumen pedoman yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal antara lain: daftar produk, daftar bahan, dan dokumen bahan, daftar penyembelihan khusus RPH, matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal. Yang keempat, melakukan pendaftaran sertifikasi halal yaitu upload data. Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Xero melalui website yang sudah ditentukan. Perusahaan harus membaca user manual Xero terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.
Yang kelima, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre-audit ini disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre-audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Xerol. Lalu membayar biaya akad dan menandatangani akad. Untuk kemudian melakukan pembayaran di Xerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email yang sudah ditetapkan. Yang keenam, ada pelaksanaan audit. Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre-audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. Yang ketujuh, melakukan monitoring pasca audit. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. Yang kedelapan, memperoleh sertifikat halal. Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk soft copy di Xerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun. Setelah memperoleh sertifikat halal, kita wajib memasang label halal beserta nomor registrasinya pada produk kita. Atau bila kita memiliki catering atau restoran, kita wajib memasang label halal beserta nomor registrasinya pada tempat yang mudah terlihat oleh calon konsumen, misalnya di pintu masuk atau di papan reklam atau pelang usaha kita. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai proses pengurusan izin sertifikasi produk halal UMKM. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua dengan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Hidina, NIM terakhir 197. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu proses pengurusan izin sertifikasi PIRT, yaitu produk industri rumah tangga. Nah, telah kita ketahui bahwasanya dalam keseharian kita meliputi makanan, minuman, ataupun berpakaian haruslah berlabel halal dan juga thayyib. Nah, thayyib di sini yaitu yang menjadi kemaslahatan bagi kita sendiri. Nah, sebagai usaha rumahan yang memproduksi makanan atau minuman sangat wajib untuk memiliki izin sebagai jaminan bahwa usaha minuman atau makanan rumahan yang diproduksi memenuhi standar keamanan makanan. Oleh karena itu, usaha rumahan makanan atau minuman perlu untuk mendaftarkan PIRT ke Dinas Kesehatan pada masing-masing daerah. Nah, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang selanjutnya disingkat SPPIRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Nah, SPP IRTP diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan di unit pelayanan terpadu satu pintu tiap daerah. Nah, SPP IRTP diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama, memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Kemudian yang kedua yaitu hasil pemeriksaan sarana produksi pangan
produksi RTP memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga yaitu label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan SPP IRTP. Dan ini berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP IRTP. Nah, untuk jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP IRTP tidak termasuk yang pertama yaitu pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial. Kemudian yang kedua yaitu pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. Kemudian yang ketiga pangan olahan asal dari hewan yang disimpan di tempat yang dingin. Kemudian yang keempat yaitu pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, yaitu seperti empasi, kemudian booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, dan seterusnya. Kemudian panduan mendaftar PIRT. Nah, mendaftar dan mengurus nomor dinas kesehatan yang nantinya akan dicantumkan pada kemasan produk, maka bisa langsung mendatangi dinas kesehatan setempat dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan, yaitu seperti fotokopi KTP, kemudian surat keterangan domisili usaha, kemudian surat keterangan puskesmas atau dokter, kemudian melampirkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar, kemudian denah lokasi dan bangunan, dan proses selanjutnya adalah pengisian formulir pendaftaran yang dilanjutkan dengan survei yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan untuk datang ke lokasi tempat produksi atau pembuatan makanan kecil yang didaftarkan. Selain survei lokasi dapat dilalui dengan lancar, maka surat PIRT akan dikeluarkan dalam kurun waktu 2 minggu. Namun apabila ada kendala dalam survei, maka pihak yang mendaftar harus memperbaiki dulu lokasi produksi dan nanti dapat ditinjau kembali oleh dinas kesehatan. Nah, selain survei dinas kesehatan juga memberikan penyuluhan kepada pengusaha mengenai pengawetan makanan yang benar dan bagaimana cara menulis nomor registrasi beserta informasi lainnya. Kemudian penyuluhan ini bermanfaat untuk menambah ilmu mengenai cara produksi makanan yang aman, termasuk pemakaian bahan pengawet, sanitasi, hingga bahan tambahan dalam produk makanan olahan. Dan sertifikat yang nantinya akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan itu ada 2, yaitu sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT. Dan lama pengurusan PIRT biasanya mencapai 1 minggu hingga 3 bulan tergantung dari masing-masing kota atau kabupaten. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.